saya juga sedang menghadapi kasus ijazah palsu yang udah jelas sampai sekarang ini 20 orang saksi, 4 ahli pidana, ahli sosiologi, ahli agama, dan ahli bahasa. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi, tidak pernah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat. Nah, ini video kali ini sahabat-sahabat itu celotehnya Egy Sujana, yang kalau kita lihat dari video ini itu sepertinya dia akan berangkat, katanya mau berangkat ke Solo dalam rangka untuk mengikuti persidangan lanjutan Bambang Tri dan Sugi Nur ini. Nah, tetapi dia sempatkan di sela-sela perjalanannya di bandara, dia sempatkan dirinya untuk melakukan membuat konten khusus untuk merespon putusan Ferdy Sambo yang dihukum mati di pengadilan oleh majelis hakim. Nah, itu yang dia respon sahabat-sahabat. Tetapi ini lagi-lagi Egy bukan saja hanya merespon, tetapi dia menyampaikan bahwa hari ini dia dalam posisi menangani kasus Gus Nur, di mana dalam pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta, menurut dia tak satu pun yang yang pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, itu yang dia komentari, sahabat-sahabat ya. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat dulu celoteh Egy Sujana ini, karena ini agak-agak sedikit lucu dan berulang-ulang kali sahabat-sahabat ya dia sampaikan seperti ini. Nah, mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, People Power Channel, Mimbarku, dan apa saja yang bisa merelay ini, mohon satu ucapan. Biasanya ucapan keprihatinan, tapi kali ini saya happy sebagai penegak hukum, sebagai advokat, mendengar putusan Sambo yang dihukum mati. Itu satu contoh hakim yang bagus, hakim yang benar, hakim yang insya Allah masuk surga dia. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya juga sedang menghadapi kasus ijazah palsu yang udah jelas sampai sekarang ini 20 orang saksi, 4 ahli pidana, ahli sosiologi, ahli agama, dan ahli bahasa. Itu ahli loh, profesor, doktor. Kemudian faktanya 16 kepala sekolah SD, SMP, SMA, teman-teman sekelasnya, wakil ketua OSISnya, semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi, tidak pernah. Nah, menarik, jaksa menyatakan bagaimana kepada saksi ahli pidana, jika apakah hanya satu pembuktian, caranya satu-satunya dengan mengilatkan ijazah asli. Nah, saksi pidana menjawabnya idealnya memang itu, harus yang asli yang dikasih lihat, bukan yang lain-lain. Tapi ada jalan katanya, asal dia contohkan waktu itu ada mahasiswanya, karena dia dosen di UKI kalau tidak salah, itu mengadu kepadanya ijazahnya hilang. Nah, di mana laporan polisinya? Nah, kalau hilang masih bisa diproses salinan, tapi tidak bisa ijazah asli dikeluarkan 2 kali, tidak bisa. Itu contoh. Nah, pertanyaannya, apakah Jokowi ijazahnya hilang? Kok nggak bisa ditampilkan? Kan nggak hilang, ya. Oleh karena itu, besok ini sidang katanya ada saksi ahli IT, yang kedua saksi fakta si Nurwindu, ya, yang diminta oleh Bambang Tri. Kita lihatlah besok 2 orang lagi. Berarti kalau besok tidak pernah juga lihat ijazah asli, maka 22 orang. Nah, pertanyaannya kepada hakim, bagaimana Anda
selalu mengatakan lihat persidangan ketika kita minta Gus Nur ditangguhkan. Sidang sudah berjalan 8 kali sidang dan sudah 20 orang saksi, 4 ahli, 16 fakta. Anda lihat sendiri semuanya, bisa dilihat file. Nah, ini sedikit saya juga lucu saja kalau menurut saya. Kenapa lagi-lagi Egy mencoba mendorong bagaimana Pak Jokowi itu hadir untuk memperlihatkan ijazah aslinya atau ijazah Pak Jokowi. Nah, itu sahabat-sahabat. Tetapi terkait dengan kasus ini yang harus dipahami, saya kira walaupun Egy Sujana itu berteriak-teriak 1000 kali ya, walaupun dia berteriak-teriak 10 kali, pasti ijazah atau Pak Jokowi itu tidak mungkin atau tidak bakalan hadir di pengadilan, karena dia sudah tahu karakter orang-orang ini itu betul-betul bukan karakter yang negarawan begitu. Nah, dan Pak Jokowi itu sudah tahu bahwa bisa jadi kalaupun misalnya Pak Jokowi datang membawa ijazah aslinya atau ijazahnya di pengadilan, pastikan kelompok-kelompok mereka ini akan bilang melecehkanlah, merendahkanlah. Nah, coba bayangkan, masa sekelas presiden mau disandingkan dengan sekelas Bambang Tri kan aneh, sahabat-sahabat. Nah, padahal itu terus yang dia dengung-dengungkan. Nah, cuma dibalik dengungan-dengungan itu, saya kira itu punya motivasi tersendiri oleh Egy Sujana. Ya, itu tadi, selain dari pemaksulan, karena dia sebut juga di awal pengadilan rakyat atau apa, ujung-ujungnya di situ. Saya kira ini terlalu terlalu naif lah ya. Ijazah atau kasus ini mau dijadikan serius oleh seorang presiden. Itu kan tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Saya kira tugas presiden itu masih banyak lah. Warga itu perlu perhatian. Masih banyak ribuan jutaan warga Indonesia yang harus kita pedulikan. Bukan saja hanya mau mengurusi urusan-urusan sepele yang seperti ini. Dan saya sepakat Pak Presiden itu tak usah datang dan tak usah hadir mengikuti membawa ijazah itu, karena itu tidak masuk akal apa yang dia sampaikan. Dan saya rasa masyarakat kok sudah tahu semua bahwa ini hanya tuduhan yang mengada-ngada. Kalaupun misalnya Bambang Tri punya data sekaitan dengan data bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah tidak memiliki ijazah asli, maka sewajarnya atau sepatutnya tuntutlah dia di jalur perdata, kan begitu. Jangan kayak kemarin itu ya, dia menggugat melalui jalur perdata sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Ternyata kan mereka cabut sendiri, belum apa-apa dicabut sendiri, hanya karena alasan bahwa Bambang Tri itu ditangkap, sahabat-sahabat. Tetapi kan tidak seharusnya begitu. Seharusnya pada saat dia pastikan bahwa ijazah Jokowi dan dia ada palsu dan dia daftarkan di hukum atau di pengadilan, berarti dia sudah punya banyak bukti, dia sudah punya banyak bahan perbandingan, kan begitu. Tetapi kan hanya karena alasannya bahwa
Bambang Tri ditangkap, akhirnya dicabut lah karena yang akses saksi di sana itu adalah Bambang Tri sendiri. Berarti dia memang tidak siap untuk menghadapi jalur perdata itu. Ya, bilang saja begitu kan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.